Pada abad ke-9 Masehi, jauh sebelum tanah Jawa Dwipa tunduk di bawah bendera Tauhid, sebuah ajaran yang berasal dari Jazirah Arab yang dibawa oleh para saudagar dan ulama dari seberang. Dan sebelum sumpah palapa Sang Mahapati Gajah Mada dari Majapahit yang terlontarkan mengaung di Nusantara. Di tanah Jawa Dwipa bagian tengah sedang terjadi konflik antara dua kerajaan besar. Konflik yang terjadi antara kerajaan Penging yang berperang melawan kerajaan Baka. Sementara itu, di atas padang ilalang yang terbentang luas, nampak dua kekuatan yang sedang berhadapan. Hari itu, sebuah perang besar akan segera terjadi guna menentukan siapa yang akan menjadi pemenang. Raja Baka yang sedang membakar semangat juang ribuan prajuritnya, hingga terdengar suara gemuruh gegap gempita dari ribuan prajuritnya. Sementara berjarak sekitar 100 tombak, nampak juga barisan prajurit yang sedang berbaris rapi sembari mengangkat tombak dan juga panji perang kerajaan Penging. Disusul seorang pemuda dari kerajaan Penging yang naik ke atas pelana kudanya. Seorang pemuda tampanan berwibawa yang dihormati dan disegani oleh kawan serta lawannya. Sampai suara yang terdengar, serbu. Suara Raja Baka memberi perintah kepada ribuan pasukannya untuk maju ke tengah medan perang. Disambut suara gemuruh yang tercipta dari ribuan pasukan kerajaan Baka yang berlari guna menyerang prajurit Penging. Serang! Teriak lantang pemuda dari Penging bersamaan ribuan pasukannya yang berlari ke tengah medan perang guna menyambut prajurit kerajaan Baka-Baka. Selang beberapa waktu kedua kubu pasukan besar yang bertemu di tengah medan perang, bersamaan dengan terdengarnya suara pedang yang sedang beradu, hingga suara teriakan para prajurit akibat terkena tebasan tajamnya mata pedang. Disusul ratusan prajurit yang tumbang dikarenakan terkena hujaman tombak dan ribuan anak panah yang silih berganti beterbangan seolah tak ada habisnya. Sebuah gambaran perang besar yang brutal sedang terjadi. Perang yang selalu membawa kenangan pahit di mana ratusan bahkan ribuan mayat jatuh bergelimpangan. Perang berlangsung cukup sengit tanpa ada tanda-tanda pihak siapa yang akan tampil sebagai pemenang. Sampai di mana pemuda dari Penging itu yang memejamkan sepasang mata guna memanggil ribuan tentara gaibnya. Seketika ribuan dedemi tua muncul memporak-porandakan barisan prajurit musuh, mengakibatkan kerajaan Baka kalah dalam perang bersamaan dengan terbunuhnya Sang Prabu Baka. Sebuah kemenangan gemilang yang berhasil diraih seorang pemuda sakti mandraguna. Pemuda yang tak lain seorang pangeran yang dikenal memiliki 1000 tentara dari bangsa lelembut. Pangeran gagah perkasa bernama Bandung Bondowoso. Pangeran putra dari Prabu Damarmaya Raja dari kerajaan Penging. Serangan pasukan Penging tidak berhenti di situ. Pangeran Bandung Bondowoso membawa pasukannya terus masuk ke dalam wilayah kekuasaan kerajaan Baka. Beberapa waktu kemudian pasukan Bandung Bondowoso tiba di pusat kerajaan Baka. Dan atas kelihayannya Pangeran Bandung Bondowoso berhasil mendobrak pertahanan keraton. Disusul pemuda itu yang membawa pasukannya meringsek masuk ke dalam taman kaputren keraton Baka. Terdengar jantung Bandung Bondowoso berdetak kencang saat melihat seorang wanita cantik laksana dewi dari Swargaloka. Bandung Bondowoso terkesima melihat kecantikan sosok wanita yang sedang berdiri penuh amarah saat melihat ke arahnya. Wanita itu bernama Roro Jongglang, putri Prabu Baka yang mati terbunuh di tangan Sang Pangeran Bandung Bondowoso. Sementara Sang Pangeran yang terpukau atas kecantikan sang putri, hingga keinginannya untuk mempersunting Roro Jongglang sebagai permaisuri muncul di benak Bandung Bondowoso. Tentu saja Roro Jongglang tak begitu saja menerima lamaran pemuda yang telah membunuh ayahandanya. 2 buah syarat muslihat yang Roro Jongglang berikan agar sang pangeran mengurungkan niatnya. 2 buah syarat yang mustahil untuk dilakukan oleh manusia biasa. Syarat yang sengaja dibuat-buat guna mengagalkan niat seorang Bandung Bondowoso. Syarat pertama, sebuah sumur dalam harus dibuat oleh Bandung Bondowoso. Ditambah syarat kedua yaitu 1000 candi harus berdiri dalam 1 malam. Bandung Bondowoso seorang pemuda sakti mandraguna. Pemberani dan tak kenal rasa takut ditambah rasa penuh percaya diri. Tentu saja pemuda itu tak gentar dengan syarat dari pujaan hatinya. Nampak dari Bandung Bondowoso yang maju dengan menyanggupi 2 syarat dari sang putri. Beberapa saat kemudian, Bandung Bondowoso dengan mudah membangun sebuah sumur dalam, guna memenuhi syarat pertama yang beberapa waktu lalu dipinta oleh sang putri Roro Jongglang. Hari itu, Putri Roro Jongglang memperdayai Bandung Bondowoso agar mau turun guna memeriksa sumur yang dia buat. Pangeran Bandung Bondowoso tanpa curiga memenuhi permintaan dari sang putri. Roro Jongglang tersenyum gembira kemudian memerintahkan para punggawanya guna menimbun sang pangeran dengan bebatuan besar yang dilempar dari atas sumur.
bermaksud mengubur hidup-hidup tubuh Bandung Bondowoso di dalam sumur yang ia buat sendiri. Roro Jonggrang tertawa kegirangan. Berpikir Bandung Bondowoso telah mati terkubur di dalam sumur Jalatunda. Sampai sang pangeran yang keluar dari dalam sumur dengan mendobrak paksa bebatuan yang menguburnya. Bandung Bondowoso geram setengah mati. Seketika muncul keinginan Bandung Bondowoso hendak melebur kerajaan Baka. Dan sekali pemuda itu kembali terperdaya oleh muslihat seorang Roro Jonggrang yang berjanji bersedia menjadi istrinya jika syarat kedua bisa dipenuhi oleh sang pangeran. Beberapa waktu kemudian, di dalam gelapnya malam terdengar hiruk-pikuk di tanah Baka di mana 1000 makhluk halus sedang bekerja mematuhi perintah majikannya. Sang pangeran memerintahkan para gembala makhluk halusnya untuk bekerja membangunkan 1000 candi untuknya. Kabar menyebar dengan cepat. Sementara Roro Jonggrang yang mendengar berita itu tentu saja tidak tinggal diam. Roro Jonggrang yang cerdik berpikir mengatur rencana guna mengagalkan usaha Bandung Bondowoso. Tak terasa waktu tengah malam telah lama berlalu. Bandung Bondowoso tersenyum melihat sebagian besar candi telah berdiri kokoh. Sementara Roro Jonggrang beserta para dayangnya menyiapkan sebuah rencana untuk mengalahkan tekad dan usaha seorang Bandung Bondowoso. Sesaat kemudian di suasana dini hari, terdengar suara lesung yang dipukul-pukul seolah para warga Baka telah bangun guna beraktivitas menyambut datangnya pagi hari. Disusul cahaya merah yang terlihat di langit ufuk sebelah timur yang ditimbulkan dari api pembakaran jerami. Seolah terlihat cahaya fajar hendak muncul pertanda kedatangan Sang Hyang Batara Surya. Seketika itu juga 1000 bangsa lelembut pasukan gaib Bandung Bondowoso berhamburan kemudian lenyap meninggalkan tanah Baka. Bandung Bondowoso geram setelah tahu akal licik Roro Jonggrang yang sedang memperdayainya. Bersamaan kedatangan Sang Hyang Batara Surya yang bersinar terang di langit sebelah timur, Bandung Bondowoso berdiri tertegun di tengah candi yang baru selesai dia bangun. Pemuda gagah perkasa itu menatap ke arah Sang Hyang Batara Surya yang sedang memancarkan cahaya fajar kuning keemasannya. Beberapa waktu kemudian sepasang matanya melihat ke arah di mana Roro Jonggrang yang datang bersama para dayangnya. Roro Jonggrang memberi perintah kepada para dayangnya untuk menghitung jumlah candi yang berhasil dibangun oleh seorang Bandung Bondowoso. Dengan sabar Roro Jonggrang menunggu dayang-dayangnya menghitung candi-candi yang telah berdiri kokoh, hingga mereka yang memberitahu Roro Jonggrang bahwa hanya ada 999 candi yang berdiri. Kurang 1 candi lagi. Seketika senyum kemenangan mengembang di wajah putri Roro Jonggrang. Sementara Bandung Bondowoso yang terbakar amarah bersamaan sebuah ucapan yang ia lempar. Ucapan mengandung sebuah kutukan yang Bandung Bondowoso berikan kepada Roro Jonggrang. Keajaiban terjadi, di mana Roro Jonggrang yang berdiri di depan Bandung Bondowoso berubah menjadi batu arca guna mengenapi 1000 candi yang sebelumnya Roro Jonggrang pinta. Pagi itu bersamaan fajar yang menyingsing Bandung Bondowoso berjalan pergi meninggalkan Roro Jonggrang yang diam tanpa hati dan akal. Bersamaan sangkala yang terus berjalan, silih berganti kekuasaan di tanah Jawa Dwipa terus berpindah-pindah, mulai dari kerajaan Singosari yang berjaya, Singosari yang kemudian lengser berganti Majapahit. Disusul kemunculan Demak Bintoro yang hadir menggantikan Majapahit dengan membawa serta keyakinan baru, disusul Kesultanan Pajang yang berdiri, tak lama kemudian Kesultanan Mataram Islam yang berdiri menggantikan Pajang. Selama itu juga kisah tentang Bandung Bondowoso dan Ajian Bolo Sewu masih terdengar mengiringi setiap peradaban. Ajian Bolo Sewu masih ada, menjadi ajian kesaktian yang dicari dan didambakan oleh para pendekar tanah Jawa Dwipa. Waktu terus bergulir, tak terasa 1000 tahun telah berlalu semenjak zaman Bandung Bondowoso. Hari itu pada Kamis Pon tanggal 02 April 1985. Di sebuah rumah yang berada di pinggiran desa Sejajar. Di suasana menjelang tengah malam bersamaan sang Chandra Purnama yang bersinar terang tanpa terhalang awan mendung. Nampak beberapa orang yang sedang menunggu dengan cemas. Hingga terdengar suara yang seketika mampu mengubah mimik wajah cemas menjadi gembira. Mereka menyambut kelahiran bayi laki-laki tampan yang diberi nama Langit Gumelar. Bayi yang merupakan generasi ke-100, dan kemudian hari akan mewarisi Ajian Bolo Sewu peninggalan dari leluhurnya. Langit Gumelar sang penerus Pangeran Bandung Bondowoso.